Jadi ada pertanyaan seperti ini, Bu, gimana caranya menyelesaikan pembagian susun ke bawah yang tidak biasa? Kita ambil contoh langsung ya. Jadi untuk membagi 2 kita cukup 9 aja. Kita hanya butuh satu angka selagi angka tersebut masih lebih besar dari pembaginya. Adik-adik, ketemu kembali dengan Bu Aat di channel YouTube Biba. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang pembagian susun ke bawah, tapi fokus pada pembagian susun ke bawah tidak biasa ya. Sebenarnya pembahasan ini diambil dari sebuah pertanyaan. Jadi ada pertanyaan seperti ini, Bu, gimana caranya menyelesaikan pembagian susun ke bawah yang tidak biasa? Kita ambil contoh langsung ya. Contohnya 824 dibagi 8. Nah, biasanya anak-anak mengerjakan seperti ini. 824 dibagi 8. 8 dibagi 8 dapat 1. 1 kali 8, 8 dikurangi sisa 0. Turunkan 24 bagi 8 dapat 3. 3 kali 8, 24, sisa 0. Nah, seperti ini salah ya adik-adik. Jadi yang sebenarnya kenapa salahnya di mana? Di sini. Karena seharusnya ada 0 di situ ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, untuk menjelaskannya kita kembali lagi ke konsep awal. Jadi kita samakan dulu konsep awalnya. Kita mulai dari pembagian susun ke bawah angka biasa. Contoh ya. Contohnya 924 dibagi 2. 924 dibagi 2. Nah, yang pertama kita harus garis bawahi. Pembagian susun ke bawah itu hanya satu angka. Jadi untuk membagi 2 kita cukup 9 aja. Kita hanya butuh satu angka selagi angka tersebut masih lebih besar dari pembaginya. Jadi 9 dibagi 2 itu dapat 4 karena yang mendekati itu 4. 4 kali 2 itu 8. 8 terus dikurangi sisa 1, turunkan 2. Nah, ingat di sini. Jadi secara gampangnya jatah untuk menurunkan angka dalam suatu pembagian susun ke bawah itu hanya satu angka saja. Tidak boleh sampai 124, tidak ya. Jadi hanya satu angka saja. Karena 12 aja sudah cukup membagi 2. 12 dibagi 2 itu dapat 6. 6 kali 2, 12. Terus kita sisanya 0, turunkan 4. 4 dibagi 2 itu 2. 2 kali 2, 4, sisa 0. Nah, hasilnya 462. Nah, dari pembagian susun ke bawah biasa seperti ini ada dua hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, pembagian susun ke bawah itu hanya cukup satu angka selagi angka tersebut lebih besar dari pembaginya. Ya. Yang kedua, jatah turun dalam suatu pembagian susun ke bawah itu hanya satu angka saja. Nah, dua hal itu harus digarisbawahi, harus selalu diingat. Nah, dengan konsep yang sama kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal yang tadi. Ya. Yang tadi 824 dibagi 8. 824 dibagi 8. Berarti kan satu angka dulu kan? 8 dibagi 8 dapat 1. 1 kali 8, 8 dikurangi sisa 0, turunkan 1 karena jatah pembagian itu hanya satu angka turunnya. 2 dibagi 8 karena kita pembagian susun ke bawah, jadi ada beberapa angka yang hasil pembagiannya nggak pas, jadi hanya yang mendekati saja. Jadi 2 dibagi 8 itu dapat 0 karena yang mendekati 0. 0 kali 8 itu 0, dikurangi sisa 2, turunkan 4.
Ingat ya, jatah turun dalam suatu pembagian susun ke bawah itu satu angka saja. Jadi 24 dibagi 8 itu dapat 3. 3 kali 8 24, sisa 0. Hasilnya 103. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain, 612 dibagi 6. Nah, 612 dibagi 6. 6 bagi 6 dapat 1. 1 kali 6, 6 dikurangi sisa 0, turunkan 1. 1 dibagi 6, 0. 0 kali 6, 0 dikurangi sisa 1, turunkan 2. 12 dibagi 6 dapat 2. 2 kali 6 12, sisa 0. Hasilnya 102. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Nah, untuk soal selanjutnya adik-adik bisa coba di rumah ya. Soalnya seperti ini. Yang pertama, 510 dibagi 5. Yang kedua, 721 dibagi 7. Nah, dua soal ini adik-adik bisa coba dikerjakan di rumah. Diisi jawabannya, ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Diba, belajar dari mudah dan menyenangkan.